Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang difusi dan diseminasi dari inovasi pendidikan. Adapun ruang lingkup pembahasannya ada 5 sub pokok bahasan terkait dengan difusi inovasi pendidikan ini, dimulai dari pengertian difusi inovasi pendidikan, kemudian unsur-unsur dari difusi inovasi pendidikan, strategi, diseminasi, dan hambatan-hambatan dalam proses difusi inovasi. Sebagai pendahuluan, bahwa kita tahu betapa sukarnya untuk menyebarkan suatu inovasi. Ketika kita atau orang lain yang punya inovasi, bagaimana supaya inovasi itu tersebar secara luas, diterima oleh banyak orang. Nah, maka ini adalah menjadi tantangan. Karena ada di antaranya banyak orang yang sudah mengetahui dan bahkan memahami sesuatu yang baru, tetapi belum mau untuk menerima, apalagi melaksanakan sesuatu yang baru itu. Karena mereka sudah cenderung nyaman dengan zonanya. Jadi ketika harus keluar dari zona nyaman, maka mereka tidak mau untuk menerima hal baru itu. Ada juga banyak yang menyadari bahwa sesuatu itu yang baru adalah bermanfaat. Tetapi juga sama belum mau untuk menerima, apalagi untuk bisa menggunakan atau menerapkannya. Maka disinilah bagaimana cara untuk mempercepat agar diterimanya suatu inovasi atau hal-hal yang baru oleh masyarakat sebagai sasaran dari penyebaran inovasi. Jadi, difusi inovasi pendidikan adalah bagaimana suatu inovasi dalam bidang pendidikan ini mampu untuk tersebar secara baik. Adapun pengertian dari difusi inovasi dalam sejarah teori difusi dimulai dari tahun 1930, yang mana Gabriel Tarde di sini memperkenalkan sebuah kurva difusi yang berbentuk S. Karena di sini digambarkan dalam kurvanya membentuk sebuah kurva S. Beliau menggunakan kurva ini dengan menjelaskan bahwa suatu inovasi diadopsi oleh seseorang atau sekelompok orang itu dilihat atau bergantung dari dimensi waktu. Kita lihat di sini yang merupakan sumbu horizontalnya adalah dimensi waktu dan sumbu vertikalnya adalah komitmen seseorang atau kelompok untuk menerima inovasi. Kalau kita lihat sekilas dari gambaran kurva S ini, maka kita bisa melihat dari mulai awal adanya kontak, adanya tatap muka ataupun informasi yang diterima, kemudian ada sebuah bujukan, terus sampai ke tingkat memahami, kemudian menguji cobakan untuk menggunakan dari yang baru atau inovasi itu, kemudian mampu untuk sampai dengan menerima dan melembaga ya, atau institusionalisasi, dan bahkan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu sudah menjadi bagian yang menginternalisasi. Nah, disinilah berarti kalau sudah sampai tingkat tertinggi internalisasi berarti sudah bukan lagi sebagai suatu inovasi, karena sudah menjadi hal yang biasa dalam kegiatan yang menjadi rutinitas. Nah, ini adalah gambaran dari difusi inovasi. Jadi tersebarnya inovasi itu dari awal diketahui adanya inovasi sampai dengan diterima, bahkan sampai dengan melembaga atau menginternalisasi. Adapun pengertian dari difusi inovasi menurut beberapa ahli, diantaranya adalah pendapat yang pertama yang disampaikan oleh Rogers,
bahwa difusi adalah suatu proses di mana suatu inovasi atau sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu sepanjang waktu tertentu kepada anggota dari suatu sistem sosial. Nah, ini adalah difusi. Jadi proses mengkomunikasikan suatu inovasi dalam kurun waktu tertentu melalui saluran tertentu. Nah, adapun senada dengan pendapat Rogers, dalam bukunya Saud menyampaikan bahwa difusi inovasi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Adapun pendapat dari Rusdiana menjelaskan tentang pengertian dari difusi inovasi ini adalah sebagai jenis komunikasi yang khusus karena berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Jadi disebutnya difusi ini adalah sebagai komunikasi yang khusus ke dalam inovasi karena pesan yang disampaikannya adalah berupa ide baru. Nah, itu adalah difusi inovasi menurut beberapa ahli. Adapun dalam pengertian ini, dalam difusi inovasi maka diharapkan dapat terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik yang sifatnya memusat atau konvergen maupun yang memencar atau divergen, yang mana berlangsungnya secara spontan. Nah, ini adalah pengertian difusi inovasi. Jadi berlangsung atau terjadinya saling tukar informasi itu adalah sifatnya spontan atau terjadi tanpa ada perencanaan, terjadi secara tiba-tiba ya atau spontanitas. Nah, dengan adanya komunikasi yang timbal balik dalam hubungannya ini, maka diharapkan akan terjadi kesamaan pendapat atau kesamaan pengertian antara warga masyarakat tentang suatu inovasi tersebut. Maka di sini difusi disebut sebagai salah satu tipe komunikasi yang mempunyai ciri pokok atau ciri khasnya bahwa pesan yang dikomunikasikannya adalah hal yang baru atau inovasi, sebagaimana pendapat dari Rusdiana. Nah, itu adalah pengertian dari difusi inovasi. Adapun Rogers membedakan bahwa sistem difusi inovasi ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat sentralisasi dalam sistem difusinya dan yang kedua ada desentralisasi. Adapun sentralisasi yang artinya adalah memusat, maka penentuan berbagai hal terkait dengan difusi inovasi atau penyebaran suatu inovasi ini, baik dari waktu dimulainya difusi inovasi, kemudian saluran apa yang digunakannya, siapa yang akan melakukan apa, nah dan sebagainya, itu dilakukannya oleh sekelompok orang tertentu atau pimpinan dari agen pembaharu. Nah, jadi ini adalah sifatnya sentralisasi. Jadi yang melakukannya adalah sekelompok orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu atau inovator. Adapun desentralisasi adalah penentuan berbagai hal yang tadi disebutkan, baik waktu dimulainya difusi sampai dengan penilaian dan sebagainya, itu dilakukannya oleh klien atau warga masyarakat bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi yang lebih dahulu. Nah, jadi penentuan hal-hal yang sifatnya terkait dengan teknis dalam difusinya itu adalah dilakukan oleh warga masyarakat bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Ya, jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi kalau ada tersebar secara katakanlah alamiah gitu, orang A melakukan sesuatu kemudian orang B melihat dari yang dilakukan oleh A, kemudian bekerja sama antara yang sudah melaksanakan sebelumnya, maka disitulah yang disebut desentralisasi. Nah, adapun dari pengertian-pengertian tersebut dalam difusi inovasi pendidikan, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika kita pahami difusi inovasi adalah penyebar luasan suatu inovasi melalui proses komunikasi, dalam saluran tertentu atau menggunakan saluran tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, maka
ketika difusi inovasi pendidikan berarti proses dari komunikasi yang dilakukan tersebut untuk menyebarluaskan gagasan ataupun ide ataupun karya yang kita sebut dengan inovasi tersebut adalah dalam batas inovasi pendidikan. Ya, jadi komunikasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan inovasi pendidikan. Nah, itu adalah difusi inovasi pendidikan dalam pengertiannya. Adapun poin kedua adalah unsur-unsur dari difusi inovasi. Ada 4 unsur pokok dalam difusi inovasi. Di antaranya yang pertama adalah adanya inovasinya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasinya. Yang ketiga adalah waktu dan yang keempat adalah sistem sosial. Adapun inovasinya, sebagaimana yang sudah kita pahami dari awal, pengertian dari inovasi adalah suatu ide ataupun gagasan ataupun barang ataupun metode, kejadian, objek yang diamati oleh seseorang yang dirasakan baru oleh seseorang atau sekelompok orang itu, dalam hal ini adalah bersifat relatif, baik merupakan hasil dari invensi ataupun hasil dari discovery untuk memecahkan suatu masalah tertentu atau tujuan tertentu. Nah, kata baru di sini atau inovasi sebagai sesuatu yang baru, maka bisa diartikan bahwa dalam inovasi itu mempunyai ciri ketidaktentuan. Sesuatu yang masih mempunyai banyak atau berbagai alternatif. Inilah yang disebut dengan ketidaktentuan. Sehingga memiliki kemungkinan-kemungkinan bagi yang mengamati atau yang merasakannya, baik mengenai arti ataupun manfaatnya. Maka dengan adanya informasi dari inovasi yang disampaikan atau yang disebarkan melalui difusi inovasi ini, dalam rangka untuk mengurangi ketidaktentuan dari suatu inovasi tersebut. Ya, jadi adanya inovasi sebagai unsur ada terjadinya difusi yang pertama. Kemudian, terkait dengan hal ini, Rogers membedakan ada 2 macam informasi. Ya, tadi bahwa inovasi yang dimaksud di sini adalah inovasi sebagai informasi yang disampaikan dalam difusi itu. Maka informasinya dibagi menjadi 2. Ada informasi yang berkaitan dengan pertanyaan apa inovasi atau hal baru itu. Ya, jadi kalau dalam istilah filosofis itu bisa menjangkau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 5W plus 1H. Ya, jadi W yang pertama adalah what. Apa inovasi atau hal baru itu? Kemudian yang kedua adalah how. Bagaimana menggunakannya? Nah, berarti ini adalah jawaban yang harus dicari informasinya terkait dengan inovasi atau informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah why, mengapa diperlukan inovasi tersebut. Nah, ini adalah informasi yang pertama. Adapun informasi yang kedua, menurut Rogers adalah berkaitan dengan penilaian dari inovasinya. Di antaranya menjawab pertanyaan, apa manfaat menerapkan dari inovasinya. Ya, jadi kalau inovasi itu manfaatnya apa? Itulah yang dalam materi sebelumnya disebut dengan karakteristik dari suatu inovasi. Ada yang disebut dengan keuntungan relatif. Apa manfaat dari inovasi? Kemudian, apa konsekuensi ketika menggunakan inovasi tersebut? Nah, ini adalah informasi yang harus digali atau yang harus disebarluaskan terkait dengan poin yang pertama, yaitu inovasi sebagai unsur dari difusi inovasi. Nah, adapun jika sasaran inovasi dalam hal ini adalah klien mendapatkan informasi yang jelas, maka tentulah mereka telah memperoleh pengertian yang mantap tentang inovasi itu. Dan pada akhirnya, sasaran inovasi akan dapat menerima serta menerapkan inovasi itu. Nah, jadi dengan proses difusi yang pertama yang dimulai dari unsur inovasi sebagai informasi yang harus disampaikan, maka jika sasaran informasi mendapatkan informasi itu yang secara jelas, maka mereka telah memperoleh pengetahuan, pengertian yang mantap tentang suatu inovasi tersebut,
dan akan menerima atau bahkan menerapkan inovasinya. Nah, cepat lambatnya proses penerimaan inovasi ini dipengaruhi oleh karakteristik dari inovasi atau atribut dari inovasi tersebut. Adapun inovasi dalam proses difusi, maka terbuka kemungkinan terjadinya perubahan atau reinvention. Jadi ketika informasi yang didapatkan, kemudian dia gali secara eh, mendalam, maka akan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan ya dari sesuatu yang ada dalam keputusan inovasinya atau proses keputusan inovasinya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang terkait dengan inovasi sebagai unsur dari difusi inovasi. Kemudian unsur yang kedua dalam proses difusi inovasi adalah adanya saluran komunikasi. Tentu karena kita tadi sudah definisikan bahwa difusi inovasi itu adalah proses komunikasi dari suatu inovasi, maka dalam hal komunikasi pasti membutuhkan adanya saluran komunikasi. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, yang mana informasi ini adalah sebagai suatu inovasi dari seseorang kepada orang lain. Inilah saluran komunikasi. Kondisi kedua belah pihak yang berkomunikasi tentu akan sangat mempengaruhi terhadap pemilihan atau penggunaan saluran yang tepat untuk mengefektifkan proses komunikasinya. Ya, jadi ketika ada dua pihak yang berkomunikasi, maka ini akan mempengaruhi pemilihan atau penggunaan saluran yang tepat, yang efektif dalam proses komunikasinya. Terlebih di era digital atau di perkembangan teknologi sekarang, mungkin terkait dengan saluran komunikasi banyak sekali alternatif yang bisa dipilih atau bisa digunakan dalam proses untuk menyampaikan informasi suatu inovasi. Nah, tujuan dari saluran komunikasi yang efektif dalam proses komunikasi ini adalah agar audiensi atau penerima informasi itu mampu untuk mengetahui dan sampai dengan menyadari terhadap suatu inovasi. Mereka sadar akan pentingnya suatu inovasi. Nah, itu adalah saluran komunikasi terkait dengan alat untuk menyampaikan suatu inovasi atau informasi. Adapun saluran komunikasi dalam difusi inovasi ini ada yang sifatnya adalah interpersonal, yang artinya adalah bagaimana media atau alat komunikasi ini yang dilakukannya adalah berupa hubungan langsung antar individu. Nah, ini adalah salurannya berarti saluran interpersonal. Di mana saluran interpersonal ini dengan hubungan langsung antar individu akan lebih efektif untuk bisa mempengaruhi atau membujuk seseorang agar bisa menerima inovasi. Jadi dengan pendekatan interpersonal berarti yang dilakukannya adalah pendekatan emosional. Jadi membangun kedekatan sedemikian rupa sehingga dua pihak yang berkomunikasi ini akan merasakan ada kepercayaan satu dengan lainnya. Itu adalah pengaruh dari saluran interpersonal bisa mempengaruhi atau membujuk seseorang untuk bisa menerima inovasi. Dan saluran inovasi dalam pengertian interpersonal ini, komunikasi interpersonal, dapat juga dilakukan dalam suatu kelompok. Jadi di poin pertama tadi bisa dilakukan secara face to face, satu lawan satu, dan juga bisa secara dalam suatu kelompok. Ya. Misalkan dengan yang ada di satu sekolah, kemudian kita datang ke sekolah tersebut, dikumpulkan, dan dalam satu waktu yang bersamaan untuk bisa mengkomunikasikan suatu inovasi. Nah, ini adalah salurannya interpersonal. Jadi ada hubungan langsung antar individu. Nah, dalam proses komunikasi interpersonal ini akan efektif jika antara dua pihak yang berkomunikasi itu mempunyai banyak kesamaan. Atau dalam bahasa lain sesuai dengan prinsip homopili. Ya, jadi banyak kesamaan-kesamaannya. Ya, jadi kalau ada misalkan kesamaan bahasa, orang ketika
menggunakan pendekatannya adalah bahasa yang sama satu daerah, itu akan merasakan jauh lebih akrab, lebih mudah untuk membangun komunikasi, ya. Jadi kalau ada orang meskipun baru kenal, kemudian tahu orang itu adalah menggunakan bahasa daerah dan sama dengan bahasa yang kita tahu, maka kita bisa menggunakan bahasa itu akan mempermudah proses komunikasi sehingga bisa lebih efektif. Ataupun mungkin kesamaan-kesamaan yang lain. Ada kesamaan latar belakang, kesamaan katakanlah selain dari bahasa, ada kesamaan-kesamaan hobi mungkin atau yang lainnya. Pokoknya carilah kesamaan-kesamaan antara orang yang mau menyampaikan informasi terhadap komunikan atau yang akan menjadi sasaran komunikasinya. Nah, itu jadi ketika ketika adapun yang terjadi kenyataannya justru, jarang ketika antara komunikator dengan komunikan ini mempunyai banyak kesamaan. Makanya kalaupun ada heterofili atau keragaman, ketidaksamaan antara yang menggunakan atau yang melakukan hubungan langsung antara individu ini, maka solusinya adalah bagaimana komunikator bisa mempunyai empati. Ya, empati itu adalah sebuah sikap, berada pada posisi sebagaimana atau seperti orang yang diajak komunikasi. Jadi memposisikan dirinya seperti hadapan bicaranya. Nah, itu adalah solusi ketika heteropili. Jadi harus mempunyai empati yang tinggi. Dan adapun yang kedua adalah bisa juga saluran, komunikasi ini adalah berupa saluran media massa. Jadi ada 2 saluran, saluran interpersonal dan saluran media massa. Kalau saluran media massa berarti menggunakan alat-alat yang sifatnya bisa media cetak ataupun media elektronik. Kelebihan dari saluran media massa ini adalah untuk audiens yang jumlahnya banyak, maka disebutnya adalah massa. Bisa berupa menggunakan alat, komunikasi atau alat saluran komunikasi, yang cetak ataupun yang elektronik. Terlebih di zaman sekarang terkait dengan media massa ini, sangat luar biasa ya. Ada, media-media yang tentunya menjadi bagian kita sehari-hari memanfaatkan saluran media massa ini. Ini adalah efektif ya, untuk bisa, sasaran inovasinya itu dalam audiens yang sangat banyak jumlahnya. Jadi dengan saluran media massa. Nah, itu adalah 2 saluran, komunikasi sebagai unsur dari difusi inovasi. Adapun yang ketiga, unsur dari difusi inovasi adalah waktu. Nah, bicara waktu sebagai unsur difusi inovasi ini adalah merupakan elemen yang penting, karena merupakan aspek yang utama dalam proses komunikasi. Ya, jadi kalau berbicara, komunikasi, maka tentulah harus, menyesuaikan, harus melihat kondisi waktu yang ada. Maka dalam proses difusi, peranan waktu di sini terdapat pada 3 hal. Yang pertama adalah peranan waktu pada, saat proses keputusan inovasi. Jadi kita tahu bahwa proses keputusan inovasi itu ada 5 dalam tahapan keputusan inovasi, dimulai dari mengetahui, ya, kemudian tahu sadar, kemudian ada lagi proses setelahnya itu ada, bujukan, kemudian nanti keputusan untuk menerima atau menolak. Kalau memang menolak berarti sudah berhenti keputusannya, dan kalau memang menerima berarti harus sampai dengan implementasi, ya. Dari menerapkan dari keputusan untuk menerima inovasi itu dan sampai dengan adanya, suatu evaluasi. Nah, jadi itu adalah gambaran dari peranan waktu dalam proses keputusan inovasi. Adapun yang kedua, peranan waktu dalam proses difusinya berlangsung pada kepekaan terhadap inovasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berbicara cepat lambatnya untuk menerima atau mengadopsi suatu inovasi itu akan sangat bergantung waktunya berdasarkan kepekaan dari sasaran inovasinya. Ada yang punya kepekaannya tinggi, dia cepat untuk menerima dan ada juga yang agak lambat. Nah, maka ini yang menjadi waktu menjadi pembeda antara satu dengan lain. Dan juga ada kecepatan penerimaan inovasi. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah
kecepatan yang sifatnya persentase ya, atau relatif diterimanya oleh suatu masyarakat, bukan secara individual. Jadi kalau tadi poin 2 itu kepekaan terhadap inovasi itu bersifat individual, tapi kalau kecepatan penerimaan inovasi di sini adalah yang sifatnya adalah kolektif. Jadi kalau dimisalkan ada sebuah persentase yang ditetapkan, tersebar inovasi ini misalkan 85% dalam kurun waktu tertentu, maka itulah dihitungnya berdasarkan dari jumlah yang sudah menerima inovasinya dengan rasio masyarakat yang menjadi sasaran inovasinya. Maka disitulah kecepatan penerimaan inovasi yang sifatnya menjadi kolektif ya, bukan secara individu yang dimaksud. Nah, itu unsur yang ketiga. Adapun unsur difusi yang keempat adalah adanya sistem sosial. Kita tahu bahwa berbicara inovasi dalam difusinya tentu tidak bisa lepas dari suatu sistem sosial. Sehingga sistem sosial ini akan mempengaruhi proses difusi inovasi itu sendiri. Karena tadi proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Berbeda dengan sistem sosial, maka akan berbeda pula proses difusinya. Jadi kalau kita lihat misalkan ada suatu inovasi yang disebarluaskan, ketika sasaran inovasinya yang secara pendidikannya relatif kurang, itu akan jauh lebih lambat diterimanya proses difusinya. Berbeda dengan orang yang mungkin mempunyai sebuah pengetahuan yang lebih. Ya, maka itu proses difusi akan lebih mudah. Ya, kita contohkan sekarang ketika di masa-masa vaksinasi COVID-19 ini, bagi masyarakat yang awam, ketika mendengarkan informasi-informasi yang mungkin baginya menakutkan, maka dengan pemahaman yang sangat kurang itulah yang menjadikan sebab terjadinya penolakan terhadap program yang ada terkait dengan vaksinasi tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah mempunyai dasar pemahaman terkait dengan manfaat dari vaksinasi itu dan sebagainya mungkin akan jauh lebih mudah menerima. Nah, ini adalah gambaran perbedaan sistem sosial di masyarakat ini akan menentukan terhadap proses difusi inovasinya. Jadi walaupun diberikan dengan fasilitas yang sama, dengan cara yang sama, perlengkapan yang sama, maka perbedaan sistem sosial ini tentu akan mempengaruhi berbeda antara proses difusi, keberjalanan proses difusi inovasinya. Nah, adapun sistem sosial ini meliputi struktur sosial tadi, kemudian norma sosial, peran pemimpin, agen perubahan, tipe dari inovasinya dan juga konsekuensi dari suatu inovasinya. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan sistem sosial. Ya, karena sistem berarti merupakan gabungan dari sub-subsistem yang ada dalam sosial masyarakat. Nah, jadi tadi struktur sosial dan sebagainya. Nah, itu adalah terkait dengan unsur-unsur difusi yang ada 4 hal tadi. Ya, jadi sekali lagi ada 4 unsur difusi inovasi. Yang pertama ada inovasinya itu sendiri, kemudian ada saluran komunikasi, ada waktu, dan ada sistem sosial. Adapun yang ketiga adalah strategi difusi inovasi. Secara garis besar ada 2 strategi difusi inovasi. Yang pertama adalah strategi jalur terbuka dan yang kedua adalah strategi jalur organisasi. Adapun strategi jalur terbuka itu adalah bagaimana inovator menjual ide barunya atau inovasinya agar individu dapat secara sukarela menerima atau menggunakannya. Jadi maksud daripada menjual ide baru ini adalah dia hanya menyampaikan gagasan yang baru atau inovasi tersebut kepada orang lain dan dikembalikan kepada orang tersebut, individu itu. Yang jelas, individu itu diharapkan dapat secara sukarela. Nah, inilah jalur terbuka. Jadi yang dibangun adalah kesadaran yang bersangkutan, bukan dengan jalan-jalan yang sifatnya adalah paksaan. Dan yang kedua adalah jalur organisasi. Nah, jadi kalau tadi secara individu, yang kedua adalah secara organisasi. Jadi strategi difusinya adalah di antara langkah-langkah strateginya untuk jalur terbuka ada 6 langkah. Yang pertama adalah langkah atau tahap pertama itu mengidentifikasi
individu ataupun kelompok sebagai calon pengguna yang utama. Jadi kalau kita punya suatu inovasi, maka tentukan dulu, identifikasi dulu siapa sasaran inovasi itu, yang sesuai dengan produk inovasi kita. Nah, ini strategi jalur terbuka. Ya, ketika sudah diidentifikasi calon penggunanya siapa, baru kita kenalkan inovasinya. Ya, jadi sasaran tadi kita kenalkan inovasinya. Kemudian setelahnya dikenalkan inovasinya, maka dibangun kontak individual atau bentuk tatap muka dengan tujuan untuk membujuk. Jadi kita datang, kita audiensi, ngobrol, mengkomunikasikan produk atau inovasi kita. Nah, itu dengan cara itu akan membuat atau sebagai bujukan-bujukan yang strategi bujukan yang kita gunakan. Kemudian setelah itu maka kita lakukan pendampingan. Ya, ketika sudah ada kontak individual, tatap muka atau hubungan langsung interpersonal itu, maka berikutnya adalah melakukan pendampingan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada pengadopsi. Jadi pada saat sudah terbujuk menerima produk inovasi kita, maka terus harus kita dampingi untuk bisa meyakinkan pengadopsi atau yang sudah menerima inovasi kita. Nah, kemudian pendampingan ini harus terus dilakukan ya, dengan cara mengamati terus dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya gejala menghentikan penggunaan inovasi itu. Jadi di sini sebagai penguatan. Jadi ketika sudah pendampingan meyakinkan, maka dalam perkembangan atau perjalanannya tentu akan ada pengaruh-pengaruh luar. Maka disinilah proses yang terus-menerus mendampingi itu untuk mengantisipasi gejala menghentikan dari penggunaan inovasi. Nah, ini adalah bersifat penguatan di poin yang kelima. Dan di poin yang keenamnya adalah bujukan atau membujuk kepada orang-orang yang sudah menerima atau para pengadopsi ini yang sudah mantap untuk bisa menjadi agen pembaruan. Ya, jadi menyampaikan kembali. Jadi kalau dalam istilah multi level marketing itu mungkin bisa kita lihat lah. Jadi kalau ada yang sudah di posisi top, posisi atas, dia punya sel ke bawahnya. Kemudian setiap sel itu dia akan menyebarkan lagi kepada yang di bawahnya lagi. Nah, ini adalah cara kerja dari strategi jalur terbuka. Ya, jadi di poin 6 itu adalah semakin banyak orang yang sudah mengadopsi, yang sudah mantap, maka akan semakin mampu kita bujuk menjadi agen pembaharu. Ya, jadi menyampaikan kepada teman-temannya lagi. Jadi akan semakin luas tersebar dari inovasi tersebut. Nah, itu adalah strategi jalur terbuka. Adapun strategi jalur organisasi ada 5 langkahnya. Langkah yang pertama adalah sama dengan jalur terbuka tadi, yaitu mengidentifikasi. Yang menjadi perbedaannya adalah kalau tadi yang sifatnya jalur terbuka itu adalah sasarannya yaitu identifikasi calon pengguna itu adalah seseorang atau sekelompok orang. Kalau di sini adalah identifikasinya daftar pengambil keputusan puncak. Kalau bisa sampai lini pertama yang mempunyai kebijakan. Ya, jadi kalau kita punya inovasi tertentu untuk yang ada di pendidikan, maka yang menjadi puncak punya kebijakan itu misalkan kepala sekolah. Maka kita langsung datang ke kepala sekolah, identifikasi sasarannya kepala sekolah, kemudian kita kenalkan inovasi tersebut kepada para pengambil keputusan inovasi yang sampai lini pertama tadi. Kemudian setelah dikenalkan, sama tahapan berikutnya adalah membujuk untuk meyakinkan, ya, dan kemudian mendapatkan komitmen untuk menggunakan produk kita atau inovasi tersebut. Setelah itu, setelah memberikan bujukan, maka membantu. Ya, jadi dibantu untuk menggunakan produk inovasi itu sampai ke semua level pimpinan terlibat dan berkomitmen. Ya, jadi membantu untuk membuat yang ada di seluruh jajaran pimpinan itu bisa terlibat atau berkomitmen dengan inovasi kita. Dan yang terakhir adalah pendampingan. Ya, jadi tetap melakukan pendampingan ketika sudah seluruh jajaran pimpinan terlibat dan komitmen dengan inovasi, maka pendampingan sampai nanti produk yang baru itu atau inovasi tersebut benar-benar digunakan oleh seluruh individu atau yang ada pada organisasi tersebut. Nah, itu adalah strategi jalur organisasi. Jadi ada 5 langkah yang harus dilakukan
ketika menggunakan strategi jalur organisasi. Nah, jadi ada 6 langkah strategi jalur terbuka dan ada 5 langkah strategi jalur organisasi. Adapun yang keempat adalah diseminasi inovasi. Diseminasi adalah sebuah kegiatan penyebaran informasi kepada individu ataupun kelompok agar mereka memperoleh informasi, kemudian menimbulkan kesadaran, menerima, mengubah perilakunya terhadap suatu informasi itu, dan akhirnya sampai mampu untuk memanfaatkannya. Nah, itulah diseminasi. Ya, jadi ada kesamaan dengan yang sebelumnya terkait dengan difusi. Tapi nanti kita bisa melihat perbedaannya. Sekali lagi, diseminasi ini adalah kegiatan penyebaran informasi kepada individu atau kelompok. Nah, adapun yang menjadi penekanannya adalah bahwa diseminasi ini adalah proses untuk penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Ini yang sedikit berbeda dengan difusi. Jadi kalau difusi, proses penyebaran inovasinya bisa tanpa melakukan proses-proses perencanaan, pengarahan, atau pengelolaan. Jadi bisa insidental. Apabila difusi tadi mempunyai sifat atau terjadi secara spontan, maka diseminasi terjadi secara sistematis atau secara termanage, ya, terkelola dengan baik. Setelah ada perencanaan, kemudian pengarahan, pengelolaan. Nah, maka itu adalah diseminasi namanya. Ya, jadi difusi yang di-manage atau yang dikelola. Meskipun bisa aja difusi dengan perencanaan, ya, tapi perencanaannya relatif sederhana kalau difusi. Tapi kalau diseminasi itu perencanaannya adalah yang betul-betul memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Nah, dalam diseminasi inovasi, sama halnya dengan difusi inovasi, maka diharapkan dapat terjadi saling tukar informasi dan kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut. Nah, yang menjadi pembedanya adalah ketika tadi dalam proses dikelola dengan baik dalam suatu diseminasi ini, maka bisa dilakukan melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan. Nah, ini. Kata kuncinya adalah sengaja diprogramkan. Jadi tidak terjadi secara spontan atau insidental, akan tetapi melalui sebuah proses perencanaan yang matang, diprogramkan. Nah, sehingga terdapat kesepakatan untuk bisa melaksanakan inovasi. Jadi dalam hal ini, ketika menjalankan diseminasi inovasi, maka diperlukan sikap atau proses yang inovatif. Ya, banyak inovasi, ya, terlebih di dalam perkembangan teknologi sekarang, ya, diseminasi informasi mungkin lebih mudah, ya, dengan inovasi-inovasinya. Kemudian juga yang harus menjadi ciri khas dari diseminasi itu adalah adanya interaktif, ya, jadi hubungan dua arah ketika membangun komunikasi dengan dua pihak yang berkomunikasi, serta dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan diseminasi informasi. Adapun dalam diseminasi inovasi pendidikan, sebagai contohnya, yang pertama adalah pada saat penyebaran penerapan inovasi kurikulum 2013. Nah, tentu setelah diadakan uji publik, penerapan kurikulum itu dapat dirasakan secara efektif dan kemudian melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Nah, hasil uji publik itu kemudian didiseminasikan secara meluas. Jadi disebarluaskan dengan cara menatar instruktur dimulai dari tingkat nasional, kemudian turunannya adalah ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, dari instruktur tingkat kabupaten kota inilah yang nanti akan menjadi instruktur yang akan disebarkan ke sekolah-sekolah. Nah, jadi di sini adalah diseminasi. Jadi prosesnya adalah dengan kegiatan pelatihan berjenjang. Nah, tentu diharapkan difusi inovasi penerapan kurikulum 2013 dengan diseminasi yang dilakukan ini, maka penerapan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik. Adapun sebagai contoh yang kedua adalah dalam diseminasi inovasi pendidikan ketika penyebaran inovasi dalam
pendekatan atau model pembelajaran A misalnya dalam suatu proses belajar mengajar. Maka setelah diuji cobakan atau dilakukan percobaan terhadap pendekatan tersebut, yang mana pendekatan itu dapat berlangsung secara efektif dan siswa dapat aktif dalam belajar, maka inilah yang selanjutnya didiseminasikan. Perlu didiseminasikan. Dengan cara menatar beberapa guru, yang diharapkan nanti guru-guru yang sudah ditatar ini akan bisa melakukan proses difusi inovasi terhadap guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Jadi yang ikut penataran kan mewakili dari setiap sekolah, beberapa guru itu, maka kemudian ketika kembali ke sekolah masing-masing, maka itu diharapkan mampu untuk melakukan difusi inovasi tersebut. Nah, ini adalah berarti diseminasi dalam bentuk penataran beberapa guru. Dalam proses ini, maka diharapkan terjadi saling tukar inovasi, saling tukar informasi, dan akhirnya akan terjadi kesamaan pendapat antar guru tentang inovasi tersebut. Jadi diseminasi itu adalah tahapan-tahapan yang terorganisir atau yang sudah terprogram. Adapun yang terakhir adalah hambatan dari difusi inovasi. Menurut pendapat Rogers ada 4 hambatan proses difusi inovasi. Yang pertama adalah hambatannya dari pengetahuan terhadap inovasi itu sendiri dan reinvensinya, yaitu kesadaran dan pengetahuan karakteristik inovasinya. Kemudian yang kedua adalah hambatan dari external accountability, yaitu organisasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya atau dalam pengertian adalah eksternalnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang tidak siap, ya, ketika digunakan untuk maksud atau tujuan yang lain. Dan yang keempat adalah struktur organisasinya. Ya, jadi susunan dari komponen atau subsistem dalam organisasi. Ini hambatan difusi inovasi. Jadi hambatan difusi itu yang pertama adalah dari kesadaran atau pengetahuan individual ya, dalam memahami karakteristik inovasinya. Kemudian yang kedua adalah dari organisasi dalam tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya yang tidak siap. Dan yang keempat adalah hambatan struktur organisasinya. Adapun dalam konteks organisasi, maka ada 3 hambatan dari difusi inovasi ini. Yang pertama adalah hambatan psikologis, yang kedua hambatan praktis, dan yang ketiga hambatan nilai. Hambatan psikologis adalah antaranya sikap ketidakpercayaan terhadap suatu inovasi, kemudian secara individu merasakan ketidaknyamanan, kemudian ada perasaan atau ada keengganan untuk melakukan hal yang baru karena merasa sudah cukup, ya, merasa sudah ada di zona nyaman. Jadi kalau harus melakukan suatu perubahan itu akan membutuhkan pengorbanan yang tentunya tidak sedikit, maka ini pun keengganan ini akan menjadi hambatan. Kemudian ada juga yang tidak mau repot, ya, karena pasti ketika ada inovasi sebagai hal yang baru, pasti akan dimulai dengan yang persiapan baru atau mungkin kerja yang baru. Dan juga ada karena hambatan psikologis ketidaktahuan masalah. Adapun hambatan praktisnya adalah waktu, kemudian sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya ekonomi, pendanaan, teknis, dan material. Dan hambatan nilainya adalah terkait dengan nilai atau norma yang berlaku, kemudian tradisi-tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat, dalam hal ini adalah sebagai dalam konteks organisasi. Nah, jadi situlah gambaran hambatan-hambatan dalam difusi inovasi. Tentu semua hambatan ini harus kita bisa siasati atau harus kita cari alternatif solusi untuk bisa bagaimana setiap hambatan ini tidak menjadikan kendala untuk melakukan proses difusi dan diseminasi dari inovasi pendidikan. Mudah-mudahan dengan kita memahami bagaimana strategi difusi dan diseminasi inovasi pendidikan ini akan menjadi gambaran kita ataupun kalian nanti ke depan bagaimana bisa ketika punya suatu inovasi, inovasi itu dapat disebarluaskan dan tentu inovasi tersebut pasti akan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa difahami dan selamat berinovasi.
Terlebih ketika nanti, melakukan mini riset, tentu harus mempunyai, gambaran inovasi yang akan ditawarkan di sekolah masing-masing. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.